bergantian. Teman-teman sekalian, selamat pagi semuanya. Saya Dr. Ahmad Suryawan. Saya panggilan akrabnya Wawan. Saya dari bagian anak, ilmu kesehatan anak di RSUD Dr. Sutomo. Saya ahli tumbuh kembang anak. Tentu ada pertanyaan bagi kita semua, ngapain ada dokter tumbuh kembang anak dalam kegiatan pradik, begitu ya. Mungkin yang saya berikan ini sangat tidak penting dalam masa pendidikan Anda dalam konotasi akademik, tetapi akan sangat mengganggu Anda dalam konotasi akademik juga kalau Anda tidak aware. Kurang lebih dalam hampir 10 tahun terakhir ini, Pak Dekan dan Pak Direktur, sejak zaman dulu Dekan dan Direktur berganti 3 kali, saya selalu ditugasi khusus mengenai ini, menyampaikan di masa pradik pada teman-teman sekalian, materi yang tidak ber-SKS, tidak ada di nilai kredit Anda, ya. Tetapi kalau Anda tidak aware, maka ini akan sangat mengganggu dalam masa pendidikan Anda. Kejadian ini berawal dari satu pertanyaan dari pimpinan rumah sakit terhadap saya kurang lebih 8-10 tahun yang lalu. Dr. Awan, apa benar anaknya PPDS itu banyak jadi pasiennya Dr. Awan? Saya jawab dengan apa adanya. Bukan hanya banyak, super banyak bagi hitung-hitungan absolut. Artinya apa? PPDS itu sangat rawan mempunyai anak yang mengalami satu gangguan tumbuh kembang. Ini menjadi satu dilematis dan satu kenyataan yang cukup miris saat itu ya, ketika orang tuanya disumpah, diberikan satu predikat, disumpah jabatan dalam bentuk dokter spesialis di aula, tapi di rumah meninggalkan anak yang mengalami satu gangguan. Ya, paling tidak Anda sekolah dalam waktu kurun 4-5 tahun gitu, seharusnya ada satu pola pikir yang juga mulai dilakukan ya. Karena pradik ini sekarang digabung dengan SP1 dan SP2. Bisa jadi materi saya ini tidak penting untuk anak Anda, tapi penting untuk cucu Anda, karena sudah ada yang bercucu di sini ya. Ya, jadi sangat tidak penting bagi nilai akademik Anda, tetapi saya hanya ingin Anda perhatikan 30 menit saja, setengah jam saja, cermati dan jangan diremehkan. Saya mudah-mudahan Anda tidak bertemu saya karena mempunyai satu masalah ya di anaknya. Kalaupun bertemu sama saya karena anak punya masalah, jangan ditunda lagi. Kenapa? Coba kita lihat ya. Tentunya saya harus memberikan scientific background yang baik karena kita sama-sama dokter ya. Coba kita lihat slide-slide sederhana saya yang mungkin berguna bagi Anda selama masa studi nanti. Jadi manajemen waktu, studi lancar, anak sehat dan cerdas. Ya, kan kita pingin begitu ya. Jadi bagi mereka yang belum mengenal saya, dulu saya ketua Gramik 10 tahun, zaman Pak Dekan Prof. Agung sama Prof. Stoyo ya. Hari ini dalam posisi nanti Anda bisa ketemu saya lagi nanti ketika kuliah MKDU untuk Prodi SP2, karena saya KPS Prodi SP2 di ilmu kesehatan anak ya. Tetapi dalam konotasi hari ini saya harus memberikan scientific backgroundnya. Kenapa ini harus Anda perhatikan masalah tumbuh kembang anak ini? Saya nggak pingin Anda mendalami ilmu tumbuh kembang anak, enggak lah, masa dokter bedah, dokter obgyn atau dokter anestesi harus mendalami ilmu ini, tidak. Tapi ini untuk mereka yang punya anak atau sedang ingin punya anak ya. Oke. Konsep dasarnya begini teman-teman sekalian. Konsep kebutuhan dasar tumbuh kembang anak itu simpel. Penuhin aja pola perkembangan atau pola pertumbuhan satu organ ini, amankan ya, satu organ kecil ini yang kurang lebih tidak sampai 1,5 kilo ini di dalam tubuh anak kita, amankan selama masa studi Anda ya. Oke, saya agak sedikit lupa ya, saya stop dulu share saya sebentar aja. Saya ingin bertanya dari teman-teman di sini yang punya anak di bawah 6 tahun, coba angkat tangan. Udah bisa Bawah kita 6 tahun. Coba angkat tangan. yang ada
Oke, Mbak Ina Soraya, di mute Mbak, masuk suaranya. Iya dokter. Ya, suaranya di mute karena suara sekeliling Anda masuk rame sekali di sini. Coba di mute dulu. Oke, siapa yang punya anak di bawah 6 tahun? Coba angkat tangan. Oke, saya lihat dulu sebentar. Banyak ya. Oke, bisa diturunkan tangannya. Siapa yang mempunyai anak di bawah 2 tahun? Coba angkat tangan. Oke, tahan dulu. Oke, cukup banyak ya, cukup banyak. Oke, terima kasih. Sekali lagi, siapa yang punya anak di bawah 6 bulan? Coba saya lihat. Angkat tangan. Di bawah 6 bulan. Oh, ada. Ada Muhammad Fadli Anas ya. Oke. Ini menggambarkan komplit sudah ya. Oke. Yang terakhir. Ini hanya untuk ibu-ibu ya. PPDS yang laki-laki jangan angkat tangan. Siapa yang sedang hamil saat ini? Oke, yang laki-laki nggak usah angkat tangan lah, karena nggak mungkin toh. Bentar. Oke, terima kasih Bu Hemi, Mbak Hemi ya. Jadi ada yang sedang hamil. Oke, dengarkan baik-baik, terutama juga yang sedang hamil atau punya anak di bawah 2 tahun. Yang punya anak di bawah 6 tahun juga cermati baik-baik ya. Saya presentasikan lagi slide saya. Kenapa ada batas-batas waktu yang saya tanyakan tadi? 6 tahun, 2 tahun, 6 bulan, atau sedang hamil. Itu perhatikan benar ya, supaya masa sekolah Anda, masa studi dalam 3 tahun ini Anda tenang nanti terhadap anak Anda ya. Oke, cermati dulu bagaimana pertumbuhan otak anak itu tumbuh di saat-saat masih usia awal. Nah, karena saya seorang ahli kedokteran, tentunya scientific background saya harus scientific yang evidence based dari kedokteran. Ini adalah pembentukan sirkuit otak manusia. Coba perhatikan baik-baik. Garis yang dari atas ke bawah titik-titik warna merah ini ketika anak kita lahir. Jadi ini batas lahir 40 minggu. Jadi di sebelah kirinya ini adalah di dalam kandungan, sebelah kanannya ketika dia lahir. Jadi garis-garis yang atas ke bawah ini usia anak. 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan seterusnya. Ya. Coba kita lihat garis yang dari kiri ke kanan ini adalah garis proses pembentukan struktur otak manusia. Yang dikasih tebal itu adalah proses yang berlangsung super aktif, sangat aktif. Secara sekilas Anda bisa lihat di sini bahwa pertumbuhan atau perkembangan otak manusia itu luar biasa aktif ketika di dalam kandungan. Jadi, mereka yang sedang hamil itu bukan proses yang biasa, tetapi proses sedang menumbuhkan otaknya manusia yang paling pesat sekali. Coba Anda lihat ya. Jadi, dimulai dari pembentukan saraf neuronnya ya. Kemudian neuron itu mengalami migrasi dan sebagainya, dan akhirnya dia 40 minggu katakanlah tidak prematur gitu ya, dia lahir. Ada 3 kejadian yang masih sangat aktif ketika seorang anak itu dilahirkan. Akson dendrit sprouting, pembentukan sinap, dan mielinisasi. Itu sangat aktif, dan aktifnya di bawah 12 bulan. Coba Anda bisa lihat. Jadi dalam ideologi dokter tumbuh kembang itu ada ideologi begini. Barang siapa tenaga medis mampu menemukan seorang anak dan anak itu mengalami gangguan perkembangan dan usianya masih berada di bawah 1 sampai 2 tahun, masih awal-awal, maka gangguan perkembangannya itu relatif mudah dikembalikan. Karena apa? Otaknya sedang cepat-cepatnya sedang. Tetapi Anda bisa lihat setelah umur itu, tidak ada lagi yang super aktif, hanya aktif biasa saja, dan akhirnya akan hilang proses itu. Ya, yang muncul malah yang ini nih. Ini adalah sinap eliminasi ketika kita sudah berusia 20 tahun ke atas. Jadi Anda bisa lihat ini pakai dulu. Pakainya apa? Di masa Anda studi sebagai seorang PPDS, berada di usia berapa anak Anda? 2 tahun, 6 tahun, bahkan 6 bulan, itu perbedaannya sangat nyata. 6 bulan, semuanya sedang aktif-aktifnya. Di bawah 2 tahun masih ada yang cukup aktif. Di atas 2 tahun sudah
Sudah proses biasa di atas 6 tahun sudah nggak ada yang aktif lagi, istilahnya seperti itu. Ya, sehingga ini harus dicermati. Coba kita lihat yang tiga awal yang masih sangat aktif ketika anak itu sudah lahir. Ya, proses itu yang pertama adalah ketika di dalam kandungan neurogenesis dan neuroproliferasi itu berlangsung, itu dibutuhkan nutrisi. Jadi nutrisi selama kehamilan itu luar biasa dalam pembentukan sel-sel otak anak. Tetapi setelah lahir, proses myelinasi dan synapse formation itu yang akan mendominasi. Myelinisasi itu juga membutuhkan nutrisi. Tetapi pembentukan sinap, ya, pembentukan sinap, Dokter Handia, mohon kalau tidak sadar di mute Dokter Handia karena suara Anda masuk. Synapse formation ini bukan nutrisi saja yang membutuhkan, tetapi membutuhkan stimulasi. Ya, stimulasi itu hadir di samping seorang anak melakukan sesuatu yang take and give. Nanti saya jelaskan. Nah, sifatnya stimulasi ini adalah use it or lose it. Gunakan waktu itu atau Anda akan kehilangan. Tetapi khusus otak anak itu ada tambahannya. Satu kata yang sangat tidak nyaman. Yaitu apa? Forever. Artinya kehilangannya itu selamanya. Coba Anda bayangkan. Sibuk jaga IRD jam 7, selesai jaga IRD, nanti ke ruangan sampai jam 1, ternyata jadwal hari itu jaga lagi, jam 3 jaga, sampai besoknya jam 7 pagi, balik lagi ke ruangan, pulang ke rumah jam 3 sore, jam 5 sore. Satu siklus 1 hari jaga itu, Anda kehilangan 2 hari di samping anak Anda. 1 bulan berapa lama? Nah, sehingga Anda bisa bayangkan, use it or lose it forever ini berlaku untuk kita, ya. Jadi ketika nanti Anda sudah lulus, Anda pingin hadir di samping anak Anda untuk memberikan stimulasi ini, biasanya otaknya sudah tidak bereaksi karena umurnya sudah lewat. Jadi kenapa ini penting? Karena pembentukan sinapsi itu experience dependent. Tergantung ada tidaknya experience yang Anda masukkan, pengalaman yang Anda masukkan. Experience of the birth determine which synapses and pathway are strength and which are lost. Jadi ada tidaknya pengalaman yang Anda berikan ke seorang anak di usia awal itu yang akan menentukan sinap itu akan dimatikan atau sinap itu akan makin kuat. Kalau Anda ingin anak Anda bisa senyum, kasih pengalaman senyum. Anak Anda ingin bisa ngomong, kasih pengalaman ngomong. Jadi no experience, no sinap. Anda tidak memberikan pengalaman itu sama sekali, maka sinapnya tidak akan terbentuk sama sekali. Jadi meskipun ya biasanya kalau kita sebagai seorang dokter menyediakan 2 hal ini sangat pintar. Nutrisi, kalau perlu Anda beli susu bayi di stok 2 tahun Anda mampu. Tapi hadir di samping anak itu belum tentu kita mampu. Karena pembentukan stimulasi hanya bisa kita lakukan kalau kita hadir di sebelah anak kita melakukannya. Ya. Jadi ini satu ancaman besar bagi seorang dokter yang sedang sekolah. Kayak gitu loh. Yaitu apa? Pengelolaan waktu. Ya. Oke. Nah, tahapan perjalanan tumbuh kembang anak ini saya lampaui dulu. Konsep periode kritis. Apa yang harus Anda perhatikan selama Anda masa sekolah terhadap bayangan yang saya berikan tadi perkembangan otaknya anak. Otaknya anak itu harus melampaui satu periode kritis yang use it or lose it forever tadi. Gunakan atau Anda akan kehilangan momen itu. Jadi Anda bisa lihat, sebagian besar orang tua mengatakan anaknya pintar itu ketika dia sudah usia sekolah, lebih dari 6 tahun ke atas. Outcome jangka panjangnya, pertumbuhan fisiknya bagus, motoriknya bagus, bicaranya bagus, dan lain-lain. Sebenarnya tidak. Ini kita harus tarik dari awal sejak intrauterin. Sejak di dalam kandungan, faktor genetik, epigenetik, dan lingkungan sudah mulai berinteraksi di situ. Dan nanti ketika dia lahir, maka 2 kebutuhan utama ini Anda harus berikan, nutrisi dan stimulasi, supaya dia mampu mengarungi perkembangannya dan akhirnya dia pintar di atas 6 tahun. Yang perlu Anda cermati, mengarungi perkembangan di bawah 6 tahun ini seorang anak harus melampaui dulu periode kritisnya. Periode kritis itu pemahamannya begini, teman-teman sekalian.
pada waktu anak kita lahir, struktur otaknya itu hanya 25% struktur otak orang dewasa. Ya, hanya dalam waktu 6 tahun saja, struktur otaknya itu sudah 95%. Jadi kalau Anda punya anak di atas 6 tahun sampai dia dewasa, itu just only 5% left. Jadi hanya tinggal 5% saja yang belum terbentuk. 6 tahun awal itulah yang akan membentuk 95% struktur otaknya. Makanya tadi saya tanya, siapa yang punya anak di bawah 6 tahun? Kalau Anda termasuk yang angkat tangan, berarti Anda sedang membentuk 95% struktur otak anak yang di rumah tadi. Apalagi kalau di bawah 2 tahun, Anda bisa lihat di 2 tahun. 2 tahun itu kan sepertiga dari 6 ya, berarti 95, berarti 30%-nya di 2 tahun. Ternyata tidak. Di 2 tahun itu 80% struktur otak anak terbentuk. Jadi lebih parah lagi cepatnya. Lebih luar biasa lagi pentingnya. Sehingga kalau Anda termasuk yang mengacungkan tangan tadi, punya anak di bawah 2 tahun, itu lebih penting lagi. Ya. Jadi anak yang normal di 2 tahun itu mudah normal di 6 tahun. Karena struktur otaknya tinggal nambah 15%. Ya. Jadi di bawah 2 tahun inilah konsep yang Anda kenal mungkin dalam istilah sehari-hari 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari dalam kandungan sampai 2 tahun. Ya. Nah, konsep periode kritis ini secara simbolisme itu dipahami sebagai apa? Coba kita lihat. Ya. Bentar. Sabar. Nah, garis ini adalah usia anak. Ya, kurang lebih usia anak. Ada bangunan di atasnya ini merepresentasikan ketika otaknya diberikan rangsangan dari luar masih bereaksi. Satu contoh kalau kita berikan di usia ini, maka otaknya sudah bereaksi. Diberikan di usia di sini, maka otaknya sangat bereaksi. On the peak. Diberikan di usia ini, otaknya masih bereaksi. Begitu diberikan di usia ini, otaknya sudah tidak bereaksi lagi karena usianya sudah lewat. Maka periode di mana otak anak itu masih sensitif bereaksi terhadap rangsangan yang kita berikan dari luar, itu namanya periode sensitif. Ini dikatakan sensitif period. Periode kritis itu yang mana? Periode kritis itu ini, Anda bisa lihat. Nah, di puncaknya ini. Jadi, kalau Anda sudah terlewati daripada puncaknya ini, ya dia nggak akan datang lagi. Makanya, use it or lose it forever. Anda nggak menggunakan masa itu kelewatan, maka hilangnya kesempatan kita selamanya. Itu prinsip yang harus Anda mengerti di otaknya anak manusia. Ya, ada masa periode kritis yang tidak boleh hilang, yang harus mendapatkan satu pendampingan dengan pemberian stimulasi. Ya, ini jangan diremehkan, benar. Nanti kalau Anda sudah tenggelam dalam kehidupan ritme jaga di rumah sakit selama jadi PPDS, ini nggak ada di otak Anda. Yang ada di otak kita kalau jadi PPDS, kapan saya tidur, mencari waktu untuk tidur, itu sangat-sangat krusial, apalagi masih junior ya. Oke. Saya memasuki tahap akhir daripada pengertian ceramah saya, tapi saya pingin Anda perhatikan baik-baik, jangan sibuk mengcapture dan lain-lain, ini tidak penting bagi Anda untuk Anda capture, tapi perhatikan baik-baik dan Anda mengerti, kemudian Anda sebarkan dalam gaya bahasa yang lebih awam di masyarakat sekitar Anda, mau ke tante, ke ke saudara, ke keponakan, silakan. Ini karena ini penting sekali. Experience dependent synapse formation. Pembentukan sinap yang tergantung ada tidaknya experience yang diberikan pada anak itu. No experience, no sinap. Coba kita mulai. Angka-angka di sini adalah umur anak. Ya. 0 yang saya tunjuk ini itu adalah ketika dia lahir. Berarti -1 sampai -9 ini ketika dia di dalam kandungan, ya. Angka 1 sampai 12 di sini adalah umur tapi dalam bulan, bukan dalam tahun. Jadi ini 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, setelah itulah baru tahun sampai umur-umur kita sekarang.
20, 30, 40 tahun dan sebagainya. Gambar 3 grafik ini apa? Ini adalah gambar pembentukan sinap di otak manusia yang tergantung ada tidaknya pengalaman. Coba kita mulai dari yang paling kiri. Yang oranye ini adalah synaptogenesis untuk seeing dan hearing. Untuk kemampuan melihat dan mendengar. Anda bisa lihat dimulai di dalam kandungan. Jadi kalau in-0 ini adalah 40 minggu. Anda bisa bayangkan kalau seorang bayi lahir prematur. Saya mundurkan 2 bulan. Artinya dia mundur 8 minggu, katakanlah dia lahirnya minggu ke-32 gitu. Dia lahir sementara belum terbentuk apapun di dalam otaknya, dia sudah lahir. Makanya bayi prematur itu sangat rawan mengalami gangguan tumbuh kembang karena dia lahir di saat belum siap semuanya, ya. Nah, ketika dia lahir 0 aterem ini, maka yang sudah terbentuk paling tinggi adalah pembentukan sinap untuk seeing and hearing. Anda bisa lihat puncaknya untuk penglihatan dan pendengaran umur 3 bulan sampai 6 bulan. Makanya tadi pertanyaan ketiga saya adalah siapa yang punya anak di bawah 6 bulan? Karena apa? Ini luar biasa penting lagi, ya. Jadi Anda bisa lihat setelah 6 bulan seeing dan hearing ini akan makin lama makin turun synaptogenesisnya. Dan nanti pada akhirnya di umur 6 tahun ke atas sudah nggak terbentuk lagi. Padahal seeing and hearing ini akan membentuk yang biru. Jadi yang oranye ini akan membentuk puncak yang biru. Yang biru ini adalah sirkuit otak untuk speech and language, untuk bicara bahasa. Jadi anak kalau tidak bisa mendengar, itu ya nggak akan bisa ngomong nantinya, ya. Coba Anda bisa lihat puncaknya bicara bahasa di otak seorang anak. Umur 8-9 bulan. Nanti ngomongnya umur 2 tahun ke atas, tapi pembentukan sinapnya umur 8-9 bulan. Setelah itu dia akan turun pelan-pelan dan akhirnya nggak terbentuk lagi. Oranye membentuk biru, oranye dan biru ini bersama-sama membentuk yang merah. Yang merah ini yang paling diinginkan orang tua. Ini apa? Kecerdasan yang lebih kompleks. Orang tua akan paling pingin anaknya cerdas. Puncak-puncaknya umur 2 tahun, nanti hilangnya waktu dia remaja. Coba cermati, grafik ini grafik dari Harvard University. Sequencing DNA 2 miliar manusia diciptakan hanya 1 lembar seperti ini urutan-urutannya. Coba Anda perhatikan, dibentuk di dalam kandungan. Nah, PPDS kandungan harus benar-benar lekat itu sama kita, ya. Jadi coba kita bisa lihat, wanita hamil itu benar-benar harus dilindungi. Karena apa? Benar-benar pembentukan sirkuit otak dimulai di masa-masa seperti itu. Apalagi PPDS sedang hamil. Waduh, sudah. Ini menjadi pertaruhan. Ya, nanti Anda akan tahu bagaimana mengamankan sinap-sinap ini di masa kehamilan seperti apa, kayak gitu, ya. Jadi dimulai sejak dalam kandungan, kemudian puncak-puncaknya ini, oranye, biru, dan merah ini di bawah 2 tahun, tapi dibuka awal dulu di 6 bulan awal untuk seeing dan hearing, ya. Puncak-puncaknya ini di bawah 2 tahun, dan ketika mencapai 6 tahun, umur anak itu, synaptogenesisnya ini sudah 95%. Jadi mereka yang tadi mengacungkan tangan punya anak di bawah 6 tahun, waspadalah. Use it or lose it forever itu harus selalu ada di otak Anda. Ketika hari itu saya tidak ada jadwal jaga, saya tidak ada kerjaan di rumah sakit, ya cepat pulang. Kasih pengalaman ke anak Anda. No experience, no sinap. Ya, jangan sampai nanti, ya, segala sesuatunya itu jadi kemudian baru setelah Anda lulus, Anda mau mengembangkan sinap ini, umurnya anaknya sudah terlewati daripada masa periode kritis tadi. Ya, maka akan jadilah pasien-pasien saya yang jangka panjang nanti. Jadi 6 tahun sudah 95%. Di atas 6 tahun, nah yang tinggal 5% itu terbentuklah kecerdasan anak yang lebih kompleks. Jadi perhatikan benar. Secerdas-cerdasnya anak kita itu berkat dari pembentukan synaptogenesisnya di 6 tahun ke bawahnya, bukan saat dia usia
sudah sekolah tadi. Jadi ini yang harus tidak boleh lolos daripada pemikiran Anda selama Anda jadi PPDS. Saya kan juga pengalaman jadi PPDS, teman-teman. Ya, waktu itu menjadi sesuatu barang yang luar biasa penting sekali bagi kita. Ya, oke. Jadi saya pingin ini benar-benar Anda camkan. Yang setelah ini tidak begitu penting ya, tetapi benar-benar Anda lakukan. Saya hanya pingin Anda baca satu slide saya yang terakhir saja ya. Karena ini pelajaran-pelajaran yang tumbuh kembang itu ini saja. Slide terima kasihnya oke, tetapi yang ini harus Anda camkan. Moment lost, gone forever. Begitu Anda kehilangan momen tadi, hilanglah juga selamanya di otak anak kita. Ya. Jadi teman-teman, saya stop share dulu. Mudah-mudahan sharing yang tidak ada setengah jam ini mampu menggugah Anda. Ini kan lagi semangat-semangatnya nih. Saya mau sekolah spesialis, ya. Lagi bangga-bangganya. 3 tahun, 4 tahun lagi saya jadi spesialis. Ingat, ya. Anda meninggalkan seseorang di rumah yang lagi diasuh atau tidak. Cermati benar, kenapa Pak Dekan, Pak Direktur menginginkan ada topik ini dalam pradik Anda. Bukan hanya saja yang penting-penting yang sudah diberikan Prof. Cita tadi, ya, yang untuk selama masa kehidupan Anda di rumah sakit apa saja prasarana, apa saja kesempatannya, dan tapi bagaimana Anda mengasuh anak ini harus benar-benar Anda harus diingatkan, ya. Nah, dalam pengalaman saya mendampingi adik-adik ini kurang lebih 8-10 tahun terakhir, yang paling rajin periksakan anaknya itu teman-teman dari bagian anestesi. Bagian anestesi itu tuan rumah sakit ya. Hidupnya bukan lagi 24 jam. Kalau satu hari 100 jam itu mereka 100 jam di rumah sakit. Ya, jadi Berapa giga? benar-benar Berapa luar giga? biasa mereka ya anunya ya. Jadi bukan karena anaknya masalah, tapi mereka menyadari Klik. bahwa waktu saya ada terbatas. Mas Ahmad Fiko BTKV tolong di mute dulu Mas Ahmad Fiko karena suara Anda masuk. Jadi benar-benar cermati teman-teman. Apalagi yang sedang punya anak di bawah 2 tahun. Dan Anda sudah pradik hari ini. Ya, sebentar lagi waktu Anda benar-benar terjadwal untuk kepentingan pasien dan rumah sakit ya. Sehingga ini harus benar-benar Anda cermati dan apa itu ya saya terima kasih Dokter Ahmad Fiko menchatting di chat room. Siap dokter, mohon maaf tersentuh. Dokter Ahmad Fiko di on kan aja sekarang mikrofonnya. Tersentuh apa maksud Anda? Apa yang Anda ingin sampaikan dengan ini? Monggo Dokter Ahmad Fiko. Silakan. Iya, dokter. Bebas Terima dok. kasih atas waktunya, Dok. Tadi tersenggol untuk mikrofonnya, Dok. Oke. Tapi iya, tapi saya kalau boleh memberi kesan, terima kasih banyak untuk ilmunya, dokter, karena kebetulan kita kan yang terutama saya yang untuk prodi bedah dan sedang sedang menginginkan untuk punya momongan, jadi lebih mempersiapkan diri lebih, Dok, untuk persiapan terutama untuk 1000 hari pertama, dokter. Ya, ya betul, Lebih betul. sadar, Dok. Betul. Dokter Ahmad Fiko SP2, SP1, dokter. SP1. SP1. Iya. Iya, Oh, dokter. tapi dari bagian BTKV ya. Benar, Oke. dokter. BTKV berarti Dokter Yan ya, Dokter Yan Sembiring ya. Iya. Iya, dokter Yani. Oke, teman-teman dari bedah itu juga demikian ya. Jadi hidupnya di rumah sakit, muter-muter di situ aja ya. Kalau pulang rumah pun hanya untuk cari waktu untuk tidur ya. Dokter Ahmad Fiko, mudah-mudahan Anda lancar studinya dan kalaupun Anda punya anak mampu mengingat apa yang saya warningkan untuk pagi ini ya. Oke, presentasi saya tidak banyak. Saya membuka 1-2 pertanyaan kalau Anda ingin bertanya. Saya hanya bersifat memwarning dan mengingatkan Anda supaya tidak kebablas ya. Ada sesuatu yang harus Anda perhatikan ketika Anda punya anak di bawah 6 tahun tadi yang angkat tangan cukup banyak ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung di mikrofonnya di on kan saya Dr. Agra Senvan siapa ini daripada capek menchatting
Silakan langsung bertanya saja. Silakan. Izin dokter, selamat pagi Ya, dokter. Saya Agra dari Prodi Ilmu Kesehatan Anak. Ingin menanyakan untuk stimulasi pendengaran pada masa prenatal, contoh stimulasi seperti apakah yang bisa dilakukan dok? Saya juga ingin menanyakan apakah mendengarkan musik kepada janin bermanfaat dan jika iya, genre musik seperti apakah dokter? oke. Yang stimulasi pada periode ini. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Dokter Agra Senvari ya. Saya jawab singkat aja untuk Anda karena Anda harus mendalami nanti ketika sudah masuk di bagian anak, tapi saya jawab secara umum pada teman-teman Anda. Jadi, di dalam kandungan, ini yang saya ingatkan tidak hanya untuk Dokter Agra, tapi untuk semua yang ada di sini, termasuk bapak-bapak ini. Anda sangat ada hubungannya dengan mengamankan sinaptogenesis di dalam kandungan ketika istri Anda sedang hamil. Jadi gini teman-teman, neurogenesis, pembentukan neuron yang dimulai di area periventrikel daripada otak seorang anak ya. Kemudian neuron itu bergerak secara tangensial dan secara vertikal ke bagian perifer. Parkir dulu di area sublit korteks sebelum mereka neuron-neuron itu membentuk area korteks ya. Proses-proses ini terjadi di dalam kandungan. Ada 3 hal utama yang mengganggu proses ini. Yang pertama adalah infeksi. Maka jangan infeksi waktu hamil. Ya. Jangan infeksi waktu hamil, terutama infeksi TORCH, Toxoplasma, Rubella, CMV, herpes. Wah, dokter kandungan Anda nanti men-screening periksa TORCH. Ya, di luar negeri menjadi kewajiban. Di sini ya karena cukup mahal, tergantung dari permintaan orang tua, tapi biasanya sudah reguler itu periksa TORCH di saat hamil. Jangan infeksi. Oke, yang kedua, tensi tinggi. Jangan hipertensi saat hamil. Makanya T tensi ini menjadi T utama dalam pemeriksaan ANC yang dilakukan oleh dokter kandungan atau seorang bidan. Dari sekian banyak T, tablet besi, tensi, tekanan darah, dan lain. T, karena tensi tinggi akan mengeluarkan berbagai macam sitokin-sitokin atau neurotransmitter yang mengganggu proses yang saya sebutkan tadi. Neurogenesisnya terganggu, sinaptogenesis di dalam kandungan terganggu. Jadi jangan infeksi, jangan hipertensi. Jadi jangan eklamsi, jangan preeklamsi, dikawal benar. Setiap ANC tensinya tinggi diturunkan, tensinya tinggi di manajemen ya. Kemudian yang ketiga, setelah jangan infeksi dan jaga tensi, yang ketiga adalah jangan depresi. Depresi akan mengeluarkan begitu tinggi hormon kortisol pada ibu hamil. Hormon kortisol ini musuhnya sinaptogenesis, mengguntingi sinap-sinap yang sudah terbentuk di dalam otak anak kita di masa janin. Jadi hormon kortisol itu adalah hormon stres. Jadi katanya dokter Agra tadi, bagaimana dengan pemberian musik? Boleh-boleh saja hal itu Anda berikan. Coba bayangkan ya, kandungan yang sedang hamil tadi ditempeli headphone supaya anaknya mendengar, dok, katanya gitu ya, mendengar musik klasik yang saya berikan. Sementara pikiran Anda sedang depresi, podo karo goro. Ya, lebih baik Anda yang mendengarkan musik klasik, Anda yang nyaman, Anda yang tenang, hormon kortisol Anda turun, anak Anda akan sinaptogenesisnya berlangsung dengan aman, ya. Jadi boleh-boleh saja dokter Agra memberikan stimulasi dalam bentuk musik. Tapi yang penting konotasinya adalah segala sesuatu yang membuat stres ibu hamil itu dihindari. Coba bayangkan, dok, saya PPDS, saya sedang hamil. Saya tanya, ada PPDS yang tidak stres? Ya nggak mungkin, nggak ada tuh itu. Semua PPDS yang akan stres di masa sekolah itu. Makanya saya sih lebih seneng, meskipun kehamilan itu menjadi satu esensi hak asasi manusia, di masa-masa Anda sedang PPDS baru, jangan hamil, hindari dulu. Ya.
Anaknya siapa itu ikut? Nurul, coba di off-kan mikrofonnya. Suaranya si kecil masuk. Ini kuliah online tuh enaknya begini. Ayo sini Dek, dengerin kuliahnya Dokter Awan biar kamu tahu apa. Jadi jadi Anda bisa lihat ketika seorang PPDS di usia-usia awal, di masa junior, ya, masa junior. Kenapa saya anjurkan tidak hamil dulu? Itu masa peaknya stres itu ketika di junior itu kok. Anda pertama kali masuk dengan level junior, itu nggak ada yang benar bagi Anda. Kan saya pernah, saya kan mantan junior juga dulu waktu PPDS. Ya, tidak ada yang benar. Anda ngelangkah kanan ditegur sama senior. Ngelangkah kiri juga ditegur sama senior. Ngelangkah ke atas ditegur lagi sama senior. Ngelangkah ke depan ditegur. Ya sudah, saya diem aja. Anda diem, tetap ditegur sama senior. Tetap aja nggak ada yang benar. Stres banget itu adik-adik. Ya, jadi ketika Anda dalam kondisi seperti itu hamil, itu tidak menguntungkan dalam posisi regulasi fisiologis Anda. Kalau perlu, pending dulu di masa awal ini ternyata terlanjur hamil, minta cuti dulu sebentar. Setelah itu Anda lanjutkan ketika Anda sudah melahirkan dalam 3 bulan ke atas. Kayak gitu, ya. Jadi, tuh, nanti kalau sudah level-levelnya tahun ketiga, tahun keempat, silakan mau hamil. Karena apa? Itu sudah mulai melandai. Ya, melandainya apa? Pekerjaan Anda kebanyakan itu pakai telunjuk. Telunjuk itu apa? Merintai yang junior. Itu Dek dilakukan apa? Itu Dek dilakukan apa? Karena sudah senior. Ya. Jadi Anda bisa lihat itu ritme itu ada di masa kita ketika kita PPDS. Jadi kembali ke pertanyaannya Dr. Agra tadi, silakan kalau mau dengarkan musik klasik dan lain-lain, tetapi yang paling penting adalah meregulasi stresor Anda ya ketika sedang hamil. Oke. Berikutnya, wah ini bapak-bapak ini kalau sudah bertanya ini saya paling senang. Kenapa bapak-bapak itu penting dalam masa mengamankan neurogenesis di dalam kandungan? Studi evidence mengatakan stres utama ibu hamil itu berasal dari keluarga terdekat dari ibu hamil itu, yaitu suami. Ya, suamilah peran yang paling tinggi untuk mengamankan stresnya istrinya yang sedang hamil. Ya. Oke, Dokter Gusti, silakan Dokter Gusti. Dokter Gusti dari bagian apa ini? Kita masih ada waktu sedikit. Ya, silakan Dokter Gusti di-on-kan langsung. Ya, selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Ya, mohon izin bertanya, dokter. Mungkin ada tips dan saran bagi kami PPDS baru, dokter, bagaimana cara agar kami bisa tetap hadir dalam perkembangan dan pertumbuhan anak kami di tengah kesibukan kami ini, dok. Dan bagaimana cara mengedukasi kepada keluarga apabila toh nanti kami tetap tidak bisa hadir karena kesibukan kami. Terima kasih, dokter. Selamat pagi. Ini pertanyaan yang sangat bagus, Dokter Gusti. Dokter Gusti dari bagian mana, Dokter Gusti? Anestesi, dokter. Anestesi, oke. Welcome to the real world ya, Dokter Gusti. Ya, ini kita lihat senior-seniormu itu orang yang paling rajin kalau memeriksakan anak dan cucunya. Ya, pintar-pintar itu anaknya dokter-dokter anestesi itu, karena saya monitor secara reguler itu. Ini ya. Artinya apa, Dokter Gusti? Bagaimana tip and tricksnya selama menjaga ini? Trip utama ya, triks utama. Meskipun ini jawaban masih guyonan. Segera resign dari PPDS. Nah, itu trik utama ya. Butuh surat pendukung, kasih tahu saya. Ya, mumpung lo masih pradik ini. Ya, saya kasih Anda notifikasi ke Pak Direktur dan Pak Dekan. Berhubung saya punya anak, saya resign dok dari PPDS. Takut saya gitu. Nggak boleh begitu, Dokter Gusti. Resign itu bukan jawaban utama. Tambah stres, tambah gak karuan nanti anak Anda. Ya. Alami masa pendidikan ini dengan enjoyable ya. Nah, oleh karena itu yang pertama, kalau Anda seorang laki-laki ya, seorang laki-laki, PPDS laki-laki, ingat begitu tidak ada putaran jaga, tidak ada putaran apapun di rumah sakit, kerjaan Anda jangan pikir Excel show dulu, jangan pikir TP lantai 5 dulu, pikir pulang langsung. Ya.
Waktu itu penting. Jadi dokter Bagus Satrio senyum-senyum ini, dokter Wawan tahu aja katanya kayak begitu. Ya, jadi pulang. Karena apa? Stimulasi tadi hanya bisa Anda lakukan kalau Anda hadir di samping anak Anda. Ya, istri Anda sudah sangat-sangat sering memberikan ketika mengasuh. Lah bapaknya mana? Nanti nggak kenal bapaknya nanti anak itu. Ya. Jadi di otak itu ketika anak kita berusia 2 tahun ke bawah atau 6 tahun ke bawah, imprinting daripada bentuk fenotip di lingkungan sekitar itu dibaca oleh anak-anak kita. Kalau Anda tidak pernah ada hadir di otaknya, maka Anda tidak punya printing di dalam otaknya tadi. Maka Anda jadi orang aneh yang nggak akan ditiru oleh anak tadi, meskipun Anda seorang ayahnya. Jadi Dokter Gusti efektif terhadap waktu luang yang ada di masa studi. Kemudian yang kedua, ketika Anda di saat break jaga, di saat break apa, sempatkan telepon ke rumah, just say hello pada anak. Itu menjadi sesuatu momen kecil yang mungkin tidak berguna bagi Anda, tapi sangat berguna untuk anak Anda. Sudah makan kamu, Mas? Dek, sudah tidur tadi, kayak gitu. Simple gitu. Saya tidak berani mengajarkan pada PPDS yang ibu-ibu. Mereka sudah pintar-pintar, mereka tahu persis fungsinya, mereka tahu. Ini luar biasa ya. Saya sangat menghargai PPDS kalau itu wanita dan ibu-ibu. Kalau PPDS laki-laki itu pulang itu langsung cari tempat tidur, cari bantal. Tapi kalau ibu-ibu itu pulang cari anaknya. Anakku sudah makan belum? Sudah mandi belum? Macam-macam kayak begitu. Ya. Jadi nggak gampang jadi PPDS wanita itu. Ya, tidak mudah seperti itu. Jadi Dokter Gusti seperti itu. Kemudian regulasi stres itu menjadi satu keniscayaan supaya tidak mengganggu proses stimulasi yang ada di dalam proses itu. Jadi nikmati saja Dokter Gusti masa studi ini. Jadilah orang yang smart mengatur waktu antara studi sama ini. Itu dulu Dokter Gusti. Saran yang saya kira masih hanya bersifat normatif saja untuk Anda, karena semua di tiap departemen penguasaan waktu itu berbeda-beda. Tapi prinsipnya sama. Masa stresornya sama. Ya. Sehingga kita ingin membantu. Jadi kalau Anda saat ini, Dok, anak saya usia 3 tahun, rasanya kok belum bisa ini ya, Dok. Jangan diem. Karena inilah masa Anda untuk bergerak, karena sudah masa sekolah, anaknya masih sedang periode aktif, untuk perkembangan kritis periode otaknya, ya jangan diem. Lakukan sesuatu. Gitu ya. Jadi itu. Kemudian, kalau Anda punya waktu di rumah, kemudian Anda sedang sama si kecil, maka lakukan permainan yang sifatnya serve and return. Berikan, balikkan lagi ke dia. Berikan, balikkan lagi ke dia. Artinya, take and give. Anak Anda menyambut mainan yang Anda berikan, kemudian minta dia mengembalikan ke Anda lagi. Ajarin bahwa rodanya itu ada 4, ajarin bahwa warnanya ada kuning. Jangan berikan mainannya Anda sibuk baca koran sendiri. Itu bukan stimulasi, itu hanya memberikan mainan ke anak, bermain sama anak, tapi bukan stimulasi. Stimulasi itu kegiatan interaktif bersama anak. Dan itu timing kita sangat sulit mencari itu, Dokter Gusti. Memanfaatkan waktu interaktif tadi. Oke, Dokter Gusti, sukses untuk studi Anda. Dokter Winnie, ini banyak yang angkat tangan. Ini kayaknya kuliah yang ber-SKS harus ada nilainya ini nanti ya. Silakan Dokter Winnie, Dokter Winnie Aditya. Selamat pagi, Dok. Saya Dokter Winnie, Dok. Saya ingin izin bertanya, Dok. Dokter Saya Winnie dari bagian mana? mikrobiologi, Dok. Oke, silakan. Ya, Dok. Saya izin bertanya, Dok. Saya saat ini punya anak usia 14 bulan, Dok. Kalau lihat dari grafiknya tadi, berarti untuk sekarang itu sedang perkembangan untuk bahasa dan bicaranya, Dok. Ada tips atau masukan, Dok, untuk perkembangan, untuk stimulasi untuk bahasa dan bicaranya, Dok, sebagai kalau saya sudah PPDS. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter Winnie. Saya kira pertanyaan Dokter Winnie ini bukan dari Dokter Winnie saja, tapi mewakili kita semua. Ya. Teman-teman sekalian, fakta menunjukkan detik ini 70% pasien saya yang saya tangani, saya praktek itu hanya ada di 2 tempat, Dokter Winnie. Satu poli kita, orang saya juga
staf Dr. Sutomo ya, poli tumbuh kembang anak ya. Yang kedua di Rumah Sakit Siloam, saya punya satu klinik sendiri. Dari poli kita maupun di praktek pribadi saya sama secara statistik. 70% kasus yang saya tangani adalah kasus keterlambatan bicara. Ya, 70% lebih. Anda tahu enggak? Setelah saya analisa dalam waktu 10 tahun terakhir ini, saya hanya praktek tumbuh kembang, teman-teman. Ya, sehari saya hanya membatasi 4 pasien saja. Satu pasien saya bisa 1,5 jam soalnya. Ya, kenapa? Kasus tumbuh kembang keterlambatan bicara itu luar biasa hari ini. Ya, yang pertama adalah pola asuh orang tua yang tidak tahu cara mengasuh yang benar seperti apa di usia-usia awalnya di 2 tahun pertamanya. Yang kedua, ini kalau Anda ingin tahu penyebabnya. Nah, bisa tahu? Ya, gadget yang Anda pegang itu. Masa kecil Anda dulu diasuh orang tua Anda sehingga Anda sekarang besar jadi dokter, nggak pakai gadget belas, nggak ono masa itu waktu itu. Ya, sekarang Anda sedikit-sedikit ngasih itu ke anak Anda supaya Anda tidak terganggu oleh ulahnya. Tapi ya nggak ngomong. Kalau dulu nggak ada gadget, mau tidak mau orang tua kita ngomong ke kita. Tapi kalau sekarang ada gadget, apakah gadgetnya ngomong ke anak kita? Nggak sama sekali. Ya, makanya anak-anak zaman sekarang di umur 1,5, umur 2 tahun istrinya cuma apa? Gereng-gereng tok. Gitu, nggak ngomong. Lah gadgetnya cuma gereng-gereng tok gitu yang dilihat. Ya. Jadi Anda bisa lihat 14 bulan belum waktunya anak ngomong, tapi Anda sudah tahu sinaptogenesisnya malah puncaknya untuk kemampuan bicara. Di situ harus dimasuki apa? Satu, banyak mengomentari anak Anda. Nggak usah dicatat, Dokter Winnie. Nggak akan keluar, nggak ada di ujian. Ya, komentari saja anak yang belum mengerti ini. Kamu mau kemana? Bikin yang biru, jangan yang kuning. Satu saja, nanti jangan dua. Komentari anaknya nggak akan mereply omongan Anda. Yang kedua, hindari dulu multibahasa ketika anak Anda di awal-awal. Supaya dia nanti seperti saya, Dok, Justice bahasa Inggris. Orang rumahnya aja dibulak banteng, kenapa penting sih bahasa Inggris? Ya bahasa Jawa juga bisa. Bahasa Indonesia duluan lah. Ya, diketawain kamu sama Dr. Fristi Arif itu. Ya, Dr. Fristi, ya. Kadang rumahnya di Kenjeran aja kok ngomongnya begini, Dr. Fristi. Sini bawa sini, Dek, bawa sini nanti Mama open kan ya. Aduh, don't throwing gitu ya. Jangan dilempar-lempar gitu ya, nanti Mama buka, Mama open kan itu. Ini ya opo kayak gitu. Ini bahasa kayak apa gitu, disuruh anaknya bisa berbicara nih. Jadi satu, banyak ngomentari. Dua, satu bahasa dulu. Nanti kalau dia sudah bisa bilang 1, 1 masukkan, bisa bilang 2, 2 masukkan, bisa bilang 1, 2, 3, ya bisa Anda bahasa Inggrisnya boleh Anda masukkan. Bahasa Jawanya boleh Anda masukkan. Ya. Yang ketiga adalah hindari screen time yang berlebihan. Ya, gadget Anda, TV Anda itu musuh utama. Musuh utama. Karena nggak akan ngomong sama anak Anda. Nggak akan interaktif sama anak Anda. Sudah Anda sibuk di rumah sakit jaga, anak si kecil diasuh oleh pembantu di rumah, pembantunya suka lihat drakor sambil memainkan HP-nya, wis tetep aja terlambat bicara anak Anda. Wong gak ono sing ngajak ngomong sama sekali. Ingat, no experience, no synapse. Padahal experience dependent synapse formation. Anda nggak senyum, anak itu nggak ada kemampuan senyum. Anda nggak ngomong, anak itu nggak ada kemampuan ngomong. Jadi Dr. Rahma 14 bulan, masa Anda jadi orang gila? Dalam tanda kutip orang gila. Gila ngomong ke anak Anda meskipun dia tidak mereply-nya. Nanti 2 tahun ke atas kan ngomong sendiri nanti. Ya, kalau Anda melakukan seperti itu. Ya, hindari screen time yang berlebihan. 2 tahun ke bawah tidak ada perlunya sama sekali anak-anak kita terhadap screen time-nya. Terhadap HP Anda, terhadap TV yang dia berikan tuh, ya. Itu Dr. Rahma saran normatif Anda, saran normatif saya. Mudah-mudahan tetap sehat si kecil dan masa studi Anda
lancar Dokter Winnie ya. Dokter Winnie tadi. Masih ada, masih Ya, ada. ya, oke, Dokter Rahma silakan Dokter Rahma. Baik, dokter. Terakhir ya teman-teman karena saya hanya ada waktu 5 menit lagi. Ya, Assalamualaikum, silakan. saya Rahma, dok dari Waalaikumsalam. urologi. Mau izin menanyakan dok, kebetulan saya juga ibu dok, anak saya 2,5 tahun. Yang mau saya tanyakan, apakah tepat dok kalau misal nanti anak-anak yang di bawah 6 tahun atau sebetulnya belum waktunya masuk TK itu kita masukkan ke PAUD atau preschool dulu dokter. Tujuannya sebetulnya untuk dia biar bisa ada yang stimulasi dan sosialisasi dokter. Apakah langkah itu sudah cukup tepat dok? Anaknya umur berapa? 2,5 dokter. 2,5. Mau dimasukkan di mana? Ada preschool dokter. Oh, ada preschool. Oke. Jadi sekarang saya tanya teman-teman, ini kuis lagi nih. Angkat tangan ya. Siapa di antara kita semua yang nampak di layar saya ini? Ini 230 ya, layarnya nggak kelihatan semua saya. Yang ya sudah, angkat tangan saja. Siapa di antara kita semua ya yang pernah punya pengalaman sekolah dasar? Ayo angkat tangan. Yang pernah SD siapa? Ayo yang pernah SD. Oke. Ada yang angkat tangan di kamera, ada yang raise hand kayak gitu ya. 100% ini pernah SD ya. Tanpa SD berarti Anda tidak akan hadir di Zoom online ini sebagai calon PPDS. Gagal kita tanpa SD. Itu pengertiannya karena 100% Anda angkat tangan. Ayo di lower hand lagi, jangan raise hand lagi. Diklik lagi, low hand lagi. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Siapa di antara kita yang di depan layar ini pernah pengalaman sekolah TK? Ayo angkat tangan. Masih banyak. Masih banyak ini generasi TK semua ini. Tapi ada yang tidak angkat tangan. Coba ini. Berarti tanpa TK pun masih selamat ternyata kita. Tapi tanpa SD nggak bisa rupanya. Ya. Jadi tapi semuanya hampir pernah TK. Ya, meskipun ada yang tidak pernah TK. Oke. Lower hand dulu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, siapa di antara teman-teman di depan saya ini tidak semuanya PPDS loh, ada yang SP2 loh ini yang sudah spesialis ada di ruangan ini ya. Siapa yang teman-teman di depan saya ini yang pernah sekolah PAUD? Ayo angkat tangan. PAUD. Loh, lah kok cuma 1, 2? Berarti tanpa PAUD masih banyak yang bisa jadi PPDS ini. Tanpa PAUD. Ya. Oke, di lower hand lagi. Pertanyaan terakhir. Siapa di antara kita yang pernah pengalaman waktu kecil pernah Baby Smile School? Waduh, sekolah-sekolah kecil yang masih bayi-bayi itu. Oh, nggak ada yang angkat tangan. Ya bisa tetap jadi dokter itu. Apa maksud pertanyaan saya ini? 1, Mbak Rahma, anaknya umur 2 tahun. Kembalikan lagi ke otak Anda. Dulu Anda umur 2 tahun sekolah di mana? Nggak sekolah saya dok. Ya jangan dipaksa anak Anda sekarang juga sekolah. Nggak penting itu. Ya, tapi makin merujuk pada usia 6 tahun, makin Anda kasih kesempatan. Jangan berpola pikir begini, dok, saya masukkan preschool, playgroup supaya sosialisasinya baik. Sosialisasi terpenting bukan Anda lempar anak ini keluar rumah dengan temannya, tapi dengan Anda dulu yang baik. Kalau itu sudah cukup, baru dengan temannya. Jangan dipakai alasan saya nggak punya waktu, dok, dia kurang sosialisasi. Nggak punya waktu itu jawabannya adalah menambah waktu. Bukan jawabannya malah mendorong dia keluar rumah untuk dengan temannya, dengan Anda dulu. Sosialisasi terpenting itu dengan lingkungan internal keluarga. Nanti dengan temannya baik, dengan Anda tidak baik. Nah, nanti jadi problem toh. Ya. Jadi Dr. Rahmat 2,5 tahun, pentingkan bagaimana membentuk kemampuan anak itu di dalam rumah, bukan malah disekolahkan. Nggak sekolah juga tetap berhasil kok. Dr. Rahmat ya ketika 2,5 tahun. Ya. Tapi umur 7 tahun nggak sekolah, nggak bisa berhasil. Karena 7 tahun dia SD, harus wajib SD. Nggak bisa jadi dokter kayak ibunya nanti. Ibunya pernah SD. Saya meragukan kalau ada yang di ruangan ini ada. Saya tanpa SD dok, dari TK saya langsung SMP.
sehingga saya bisa jadi dokter. Oh, saya agak ragu kalau ada seperti itu, ya. Oke, jadi Dokter Rahma, take it easy aja, be calm, umur 2 tahun, utamakan bagaimana pemberian stimulasi itu di dalam rumah. Saya kira seperti itu, persis 5 menit menjelang peralihan masa jam kuliah. Saya akhiri sampai di sini, teman-teman. Mudah-mudahan ya kuliah yang tidak ber-SKS dan tidak mengandung nilai akademik ini itu bisa mengingatkan Anda, sekedar bahwa membantu Anda mengingat bahwa masa akademik Anda selama masa PPDS harus ada sesuatu yang Anda ingat ketika Anda punya anak di rumah, supaya tidak kelewatan. Ketika Anda sekarang merasa anak saya kok kurang ini kurang itu, secepatnya verifikasi pada kami supaya nanti Anda bisa terbantu untuk memanfaatkan periode kritis perkembangan otaknya. Sukses teman-teman sekalian. Silakan menikmati pradik dan nanti bisa lancar masa PPDS-nya, dan 4 tahun lagi, 3 tahun lagi kita ketemu di aula untuk sumpah dokter spesialis. Ya, amin. Ya. Terima kasih pada Komkordik, terima kasih pada Bu Tati, pada